Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para wajib pajak dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai biaya materai. Seperti kita ketahui bahwa latar belakangnya pengesahan ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan perbaikan tata kelola biaya materai. Undang-Undang biaya materai yang baru ini itu untuk menggantikan Undang-Undang biaya materai Nomor 13 Tahun 1985 yang sudah berlaku selama kurang lebih 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan. Ada aturan pelaksanaannya atas undang-undang ini, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 01 PJ 2021 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 01 PJ 2021. Tujuannya undang-undang yang baru biaya materai ini, yang pertama itu memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Kedua itu keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen dari lebih dari 1 juta menjadi lebih dari 5 juta. Dan yang ketiga, meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Pengertian biaya materai sendiri diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Biaya Materai, menyatakan bahwa biaya materai adalah pajak atas dokumen. Sedangkan di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Biaya Materai menyebutkan dokumen itu sendiri adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dan di pasal 4 Undang-Undang Biaya Materai juga diatur bahwa biaya materai hanya dikenakan 1 kali untuk setiap dokumennya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengenaan pajak atau biaya materai, kita akan membahas mengenai objek dan subjek. Yang pertama mengenai objek. Untuk objek biaya materai sendiri dikenakan atas, pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Itu tercantum di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Biaya Materai. Di ayat 2-nya, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1, huruf A meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Ketiga, PPAT beserta salinan dan kutipannya. Keempat, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. Dan terakhir, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Objek biaya materai sendiri, kita lihat bahwa yang tadi kita sudah dibahas sebelumnya, diatur dari undang-undang yang baru ini untuk di bawah nominal 5 juta ya, itu sudah tidak dikenakan ya. Kalau kita lihat perbedaannya di tabel ini, bahwa yang dikenakan biaya materai itu untuk dokumen keuangan di atas 5 juta barulah dikenakan biaya materai dengan tarif baru. Nah, ini dia tarif barunya, itu sebesar Rp10.000, berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi memang kalau kita lihat bahwa tarif baru ini yang tadinya awalnya ada yang 3.000 dan 6.000, ini disamakan semua menjadi 10.000, dan atas dokumen di atas 5 juta semuanya. Di bawah 5 juta itu sudah praktis tidak dikenakan biaya materai. Nah, itu tadi ya objek biaya materai dan tarifnya. Sekarang yang bukan termasuk atau non-objek biaya materai. Biaya materai tidak dikenakan atas dokumen berupa
Pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konosmen, surat angkutan penumpang barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. Yang kedua, segala bentuk ijazah ya. Ijazah sekolah itu tidak dikenakan biaya materai ya, atau ijazah pendidikan. Ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasar ketentuan perundang-undangan. Yang berikutnya masih dokumen yang tidak dikenakan, juga tidak dikenakan atas dokumen berupa kwitansi semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, surat gadai, terus ada dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Berikutnya, tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun juga tidak dikenakan. Dan terakhir, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Kapan terutangnya bea materai atau saat terutang bea materai? Bea materai terutang pada saat dokumen dibubuhi oleh untuk tanda tangan. Pertama, surat perjanjian beserta rangkapnya, akte notaris beserta gros salinan kutipannya, akte PPAT beserta salinan dan kutipannya. Ya, jadi terutangnya kalau yang dokumen ini pada saat dibubuhi tanda tangan barulah terutang. Ada lagi kapan, yaitu pada saat dokumen selesai dibuat. Dokumen apa aja? Yaitu surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terus ada dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kapan lagi saat terutang bea materai? Yaitu pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Contohnya surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, dokumen lelang, dan surat yang menyatakan jumlah uang. Kapan lagi terutang bea materai? Pada saat dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dan saat terutang terakhir yaitu pada saat dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Ya. Nah, sekarang kita lihat subjeknya, pihak yang terutang. Dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Ya, dokumen tersebut dibuat dua pihak atau lebih, bea materai yang terutang akan dikenakan oleh masing-masing pihak atas dokumen yang terimanya. Ya, jadi ada, kalau dokumennya sepihak, maka yang terutang itu pihak yang menerima dokumen. Tapi kalau dokumennya dibuat oleh dua belah pihak, maka terutangnya oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Pengecualian, dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D, bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Ya, itu pihak yang terutang. Sekarang kita lihat ada juga pihak pemungut di pasal 10 sampai 11 diatur di Undang-Undang Bea Materai ini. Jadi kewajiban pemungut bea materai, pertama memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak terutang. Kedua, menyetorkan bea materai ke kas negara. Ketiga, melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bea materai diatur dalam peraturan menteri. Nah, kita lihat ada pembayaran bea materai bisa dilakukan dengan cara materai tempel, materai elektronik, materai dalam bentuk lain, ataupun surat setoran pajak. Nah, ini contoh materai tempel ya, ada ciri-cirinya, yaitu gambar lambang negara Garuda Pancasila,
ada frasa materai tempel, tulisannya angka yang menunjukkan nilai nominal, yang sekarang ini 10.000 ya. Selain itu ciri umum ya, ciri umum materai tempel. Ada ciri khususnya, yaitu sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetak. Yaitu ada tanda khususnya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, sekarang untuk materai pembayaran menggunakan materai elektronik merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur oleh peraturan menteri. Terus ada lagi materai dalam bentuk lain, merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan, materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, atau sistem teknologi lainnya ya. Ini biasanya diperbankan ya. Pemeteraian kemudian itu dilakukan untuk dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Pihak yang wajib membayar biaya materai melalui pemeteraian kemudian ini merupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Nah, kita akan bahas fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Biaya materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk, ini ada dokumennya ya. Pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan pemulihan kondisi sosial ekonomi sesuatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Yang kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan agama dan atau sosial atau yang tidak bersifat komersial. Yang ketiga, dokumen dalam rangka mendorong melaksanakan program pemerintah atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Yang keempat, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Nah, ini diatur juga mengenai sanksi ya di Undang-Undang Biaya Materai ini. Pemungut biaya materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan atau penyetoran diterbitkan SKP untuk menagih biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak kurang disetor, ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor. Ini bagi pemungut biaya materai yang tidak melaksanakan kewajiban ya. Terus biaya materai yang wajib dibayar melalui pemeteraian kemudian atas dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar sebesar biaya materai yang terutang ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari biaya materai yang terutang. Nah, ini larangan bagi pejabat. Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya dilarang menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Kedua, melekatkan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen yang lain yang berkaitan. Ketiga, membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Dan keempat, memberikan keterangan atau catatan pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Kadaluarsanya ya diatur di pasal 23 Undang-Undang Biaya Materai. Biaya materai yang terutang menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. Nah, ini ada ketentuan pidana ya di pasal 24. Setiap orang yang meniru atau memaksa materai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli, tidak dipalsu atau sah, atau membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum, akan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Ya, ini biasanya marak sekali ya kalau untuk biaya materai palsu ya. Nah, ini dia. Berikutnya pasal 25, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI. Ya, artinya kalau di ini lebih ke arah pemakai, penjualnya atau yang menawarkan, menyerahkan materai palsu yang tadi kita bahas, materai palsu dijual atau dipakai, ditawarkan, maka terancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah ya. Jadi seakan-akan dia ikut
berpartisipasi memakai, menjual, atau menawarkan, ya dianggapnya itu sebagai materai asli. Nah, pidana selanjutnya di pasal 26, setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri, atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta. Ketentuan peralihannya, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku, biaya materainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan undang-undang 13 tahun 85 tentang biaya materai. Materai tempel yang telah dicetak berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 tentang biaya materai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa masih dapat digunakan dalam jangka waktu 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku. Jadi tadi kan 1 Januari berarti paling telat 31 Desember ya 2021. Setelah itu tahun depan 1 Januari ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Dan yang ketiga, materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat digunakan dengan nilai total materai tempel yang dibubuhkan pada dokumen paling sedikit Rp9.000. Ya, Bapak Ibu ya, ini ketentuan peralihannya. Nah, ini ada di peraturan pelaksanaannya ya, di Part Dirjen nama SE ya. Ini bagi pelunasan selisih kurang biaya materainya selisih kurang ya. Pertama, permohonan cap pelunasan selisih kurang biaya materai bisa dilakukan oleh A. Nasabah yang menerbitkan cek dan atau bilet giro. Yang kedua, bank penyedia cek dan atau bilet giro. Yang ketiga, pembawa cek dan atau bilet giro. Caranya bagaimana? Silakan ketiga pihak ini bisa datang langsung ke KPP terdaftar atau KPP yang terdekat. Nah, jadi yang terdekat silakan datang ya ketiga pihak ini dengan membawa dokumen berupa ya formulir permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang biaya materai sesuai dengan lampiran Per 01 2021 ada. Jadi formulirnya itu ada di lampiran Per 01, nanti diisi ya. Nanti disampaikan ke KPP terdekat dengan dilampiri cek dan atau bilet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang biaya materainya. Ya. Yang kedua, dan SSP yang telah mendapatkan NTPN. Ya, dan yang ketiga, tata cara pembayaran pelunasan yang melalui SSP itu dibayar dengan akun pajak 411611 kode jenis setoran 100. Dan tentunya harus memuat keterangan mengenai nomor seri cek dan atau BG-nya ya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para wajib pajak dimanapun Anda berada, demikian sosialisasi mengenai biaya materai, undang-undang terbaru biaya materai ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu kembali dengan topik bahasan peraturan yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.